Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu syai'in qabla syai' ala wa huwa unabbiukum wa khususan bi nafsi bittaqwallahi azza wa jalla. Pertama kali sebelum saya menyampaikan beberapa kalimat dalam khutbah Jumat yang penuh dengan berkah ini di masjid yang insyaallah ta'ala masjid yang penuh berkah ini, saya peringatkan wabil khusus untuk saya pribadi dan juga panjenengan semua, marilah tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala qabla an ya'tiyana ajaluna wa mautuna, sebelum ajal kita mendatangi kita, sebelum kematian menjemput kita. Innal maut ya'tunukum faja'ah. Al-Imam Atha ibn Harasan rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan innal maut ya'tikum faja'ah, sesungguhnya kematian menjemput kita dalam keadaan seketika, tanpa ada permisi, tanpa ada pamit, dan tanpa ada informasi, tanpa pemberitahuan. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ajalnya seseorang selesai di hari itu, dia mengakhiri kehidupan dunianya, pada saat itu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, tidak bisa ditawar sedikit pun, dimajukan ataupun diundurkan, tidak ada. Al-maut faja'ah, kematian datang seketika. Berapa banyak orang-orang yang kita saksikan sebelumnya ngobrol dengan kita, sore hari masih ada di rumah, tiba-tiba diumumkan fulan bin fulan meninggal dunia. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan dan keimanan adalah bekal untuk menyelamatkan kita ketika kematian mendatangi kita dan kita berada dalam kubur dan juga dibangkitkan dalam kubur. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita rahmatan lana wa rifqatan alaina, dalam rangka kasih sayang kepada kita, dalam rangka rahmat kepada kita,
Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, wa tazawwadu, berbekalah kalian, karena kalian sedang menempuh perjalanan panjang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebuah hadis yang sahih, kata beliau, masalul hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia, kamithlil musafir, seperti orang yang menempuh perjalanan, kamitsli raqib, orang yang menempuh satu perjalanan, summa yadillu tahta syajarah, kemudian setelah itu musafir tersebut singgah sebentar di bawah pohon, liyadhaba ta'buhu, agar rasa letihnya hilang dan rasa lelahnya hilang, thumma rah, kemudian setelah itu meneruskan perjalanannya. Maka gambaran singgah sebentar ini adalah kehidupan dunia, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya darul faniyah, dunia adalah tempat sementara dan tidak ada yang kekal. Ad-dunya darul mamar wal akhiratu darul maqar, dunia ini cuma tempat numpang lewat, sementara akhirat tempat keabadian. Dan kita orang yang beragama Islam na'taqidu bidzalika i'tiqadan jaziman la syakka fih. Kita adalah orang beriman, memiliki keyakinan yang bulat dan seyakin-yakinnya memang demikian. Adapun orang-orang yang tidak beriman, la nurid an natakallam ma'ahu, kita tidak mau membicarakan soal ini, al-ba'tsu ba'dal maut, hari pertanggungjawaban setelah kita dimatikan dan dibangkitkan dari kubur, dan kemudian barakallahu fikum datang hari kiamat. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu, berbekalah kalian, dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Mafhum ala duhunina wa uqulina, bisa kita pahami dan bisa kita cerna. Ada seorang menempuh perjalanan jauh, misalkan dia mau musafir keluar Jawa, Kalimantan atau sejenisnya, otomatis orang yang case, orang yang berakal akan membekali diri agar sampai pada tujuan dan jangan sampai di tengah perjalanan kehabisan bekal. Inilah gambaran jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, at-taqwa ada wa huwa kama dzakarahu Allah ta'ala fi kitabih al-aziz katsira. Taqwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran banyak sekali. Wa ruhu alaih ada wa huwa al-ikhlasu lillahi ta'ala, qatbur ruhah alaiha, dan semua beredar, semua porosnya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala nusamma anna hadha ar-rajul wa in kana 'abidan lillahi ta'ala ahla taqwa wa illam yukhlis lillahi ta'ala. Kita tidak bisa mengatakan orang tersebut orang yang bertakwa sekalipun dia rajin ibadah, kecuali apabila dia beribadah dibangun di atas keikhlasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat Al-Hajj, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanalullaha luhumukum wala dima'ukum walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanalullaha, tidak akan sampai kepada Allah, luhumukum, dima'ukum. Ini walaupun siyak teksnya berbicara tentang masalah adhiyah, daging korban, tidak akan sampai daging yang kalian bagikan dan binatang yang kalian tumpahkan darahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin yanaluhu at-taqwa minkum, akan tetapi
yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, at-taqwa minkum, keikhlasan kalian. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Maidah, ketika anaknya Nabi Allah Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, dua-duanya berkorban. Yang satu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang satu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selihat atau yang kita selihat, orang berkorban, misalkan nun sewu, ada orang datang, satu nyumbang 100.000, satu nyumbang 100.000, sama-sama. Wahad yaqbalu sadaqatahu wa wahad lam yaqbal sadaqatah. Yang satu diterima sedekahnya, yang satu ditolak sedekahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dalam surat Al-Maidah, ingatlah bahwasanya hanya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, amal apapun yang kita lakukan bersumber dari orang yang ikhlas. Wa kam min amalin yukabbiru 'inda an-nas wa yusaghiru 'inda Allah ta'ala bihasbi ma waqara fi qalbih. Kata Imam Fudail bin Iyad At-Taimi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama min masyayikh al-Bukhari, termasuk dari gurunya Bukhari rahimahullahu ta'ala, Imam Bukhari beriwayat hadis. Fudail bin Iyad At-Taimi rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, wa kam min amalin kabirin 'inda an-nas, betapa banyak amalan yang dianggap besar dilihat oleh manusia. Bangun masjid besar enggak Pak? Besar. Naik haji besar, ruknun min arkanil Islam, ya. Umrah besar, ya. Meninggalkan keluarga, berkorban duitnya, besar amalan tersebut. As-salah, dan termasuk salat ini besar, ruknun min arkanil Islam, rukun dari rukun-rukun Islam, jamaah dirahmati Allah, ya. Berapa banyak amalan-amalan yang dilihat oleh manusia itu besar, wa yusaghiruhu 'inda Allah, tetapi di sisi Allah tidak ada nilainya sama sekali. Kenapa? Ma waqara fil qalb, karena yang mempengaruhi amalan tersebut seperti fata morgana atau seperti debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Aku perlihatkan amalan perbuatan mereka di akhirat. Faj'alnahu haba'an mansura. Kemudian kami jadikan amal mereka seperti debu yang berterbangan, tidak memberikan manfaat. Amilatun nasibah, amalan yang sia-sia. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat kaum Nasrani menangis-nangis di gereja, merintih-rintih sebagian mereka, ya, dengan perenungan dan sebagainya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat apa yang beliau saksikan, amilatun nasibah, amalan sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Ta'ban wa nasaban la yakhsuhu naf'an wala faedah. Wallahul musta'an. Sudah capek dia cari nafkah dari pagi sampai sore, ribut sama tetangga, ribut sama teman, ribut ini, cari sandang pangan, tetapi niatnya bukan karena Allah, rugi. Khusirad dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Rugi di dunia di akhirat. Orang cari nafkah kalau bukan karena Allah, la yata'assar ala auladihi wa ala banatihi wa ala imratihi. Orang kalau cari nafkah niatnya tidak ikhlas, hitung-hitungan, ngungkit-ngungkit, maka tidak akan memberikan kebekasan kebaikan pada anak-anaknya, pada putri-putrinya, pada istrinya. Padahal dia kerja keras, banting tulang siang malam, peras keringat, tapi Manan selalu mengungkit-ungkit dan selalu bercerita, saya kerja. Hada min alamati adamil ikhlas. Ini contoh, ya, orang yang berjuang tidak keikhlasan, akhirnya tidak ada rasa belas kasih istrinya, anaknya, padahal anak loh, ya. Hukum asalnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nafsu mahbubatun ila man ahsana ilaih. Namanya jiwa ini akan cinta kepada orang yang berbuat baik. Ada orang setiap hari ngasih duit sama kita,
Ya, kita simpatik dengan dia, cinta kepada ada tabi'ah asalnya. Kok kemudian seorang ayah tidak dicintai anaknya dan tidak dirindukan oleh istrinya? Padahal aqrabun nas suhbatan, manusia yang paling dekat dalam hidup kita adalah istri dan anak kita, karena kurangnya keikhlasan. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, al-ikhlas azim. Jadi kata beliau Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, berapa banyak amalan yang besar tidak ada pengaruh sama sekali pada diri seseorang karena sebab apa yang di dalam hatinya. Wa kam min amalin yusaghiru 'inda an-nas wa yukabbiruhu 'inda Allah. Dan berapa banyak amalan yang diremehkan, cuma menyingkirkan batu dari jalan karena ganggu orang lewat, nyingkirkan paku, ya takut nanti ada motor lewat, banyak gembes bocor karena paku ini, singkirkan lillahi wa fillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatan, kasih sayang kepada orang yang berkendara, kasih sayang kalau ada anak kecil orang lewat tertusuk, ikhlas. Subhanallah. Wa yukabbiruhu 'indallah, di sisi Allah nilainya besar sekali. Barakallahu fikum. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, alladhi yunjina minad dunya fid dunya minad dalal wal akhiratu minal annar, ala wa huwa bisabab ikhlasuna, yang akan menyelamatkan kita di dunia dari kesesatan dan di akhirat dari api neraka adalah keikhlasan kita, ketakwaan kita. Ya Fatimah, isbiri wattaqi fa inna ni'matas salaf anna lak la ugni anki minallahi syai'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau berbicara hadis ini maka runtuh semua orang-orang yang mengaku Habib-Habib, ya. Kalau tingkah lakunya tidak mencerminkan. Ini langsung loh keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, saya tidak bisa menolongmu di hadapan Allah sedikit pun kecuali amal perbuatanmu. Maka bertakwalah dan bersabarlah, sesungguhnya sebaik-baik contoh dari generasimu yang dulu adalah saya untuk dirimu. Ini langsung. Man batu amaluh walam yusri nasabuh, barang siapa yang telat beramal, maka walaupun keturunan kiai, walaupun keturunan ustad, walaupun keturunan ajengan, walaupun keturunan top, tidak ada pengaruh sama sekali. Ya, anaknya tukang becak, soleh, takwa kepada Allah, ya, masya Allah, ala ra'si wal ain, hormat. Anak kiai tukang slot, tukang judi, tukang ngapusi, buang, zaman rahmatullah. Karena inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaan. Sementara seorang mukmin melihat kacamata Islam, bukan melihat kacamata perasaan. Demikian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ikhlas azimah, azim, keikhlasan itu besar. Istilah orang Jawa bilang gampang diucapkan, abot dipraktekkan, itulah ikhlas. Maka jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat sudah terlalu banyak di masjid ini insyaallah ta'ala. Khutbah-khutbah sering disampaikan, wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, tapi yang paling utama adalah melatih diri kita, segala tindak tanduk kita dan perbuatan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sebentar lagi, mungkin hanya 15 hari lagi, dengan izin Allah, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kebaikan. Kalau kita dari sekarang tidak membenahi diri kita, keikhlasan kita, berat. Biasa mangan sarapan pagi-pagi disuruh tahan, biasa turu ya disuruh bangun untuk sahur. Tapi kalau orang yang ikhlas, ya ada yang berat. Rubba syai'in yathqil ala raqbatina wa yahmilu khafifan bihasbi ikhlasina. Kata para ulama, berapa banyak amalan yang berat dipikul, berat sekali, tapi enteng dilaksanakan karena keikhlasan. Mungkin kalau kita lihat yang mungkin khususnya orang-orang yang pernah jalan kaki, lihat tukang becak itu ya, ngotel berat sekali, ya, atau orang yang kerja kuli dan sebagainya, berat sekali. Bagi dia enteng karena dia ikhlas mencari nafkah. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin cuma nulis, duduk ber-AC,
Ya, nyatat, gelisah terus. Pikirannya bagaimana nyatut, bagaimana barakallahu fikum nyatil, dan seterusnya berat terus. Amalan yang ringan dipikulnya berat karena tidak ada keikhlasan. Kullu syai' yarji bil ikhlas. Wa nasallahu ta'ala wa iyyakum yaj'alana minal mu'minina shadiqin wa minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila an taqum as-sa'ah. Wa ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar memurnikan ibadah hanya karena Allah, ikhlas. Hunafa, mereka lah orang-orang yang lurus, orang-orang yang cinta kebenaran dan benci kebatilan. Tandanya adalah apa? Ikhlas. Orang kalau nggak ikhlas, ya disampaikan dari sampai keluar busanya. Ini loh yang benar, ini salah, ini keliru, ini dalilnya, ini kita ora bisa, nggak bisa. Pokoknya. Ini gambaran orang yang nggak ikhlas. Tapi kalau orang ikhlas sekalipun, yang menyampaikan anak kecil, kata Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Shihab rahimahullahu ta'ala, sekalipun anak kecil yang menyampaikan, kalau itu kebenaran, ala ra'si wal ain, tunduk dan patuh, iya betul. Ada wal mukhlis hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah, dan dia rajin salat dan membayar zakah. Wa dzalika dinul qayyimah, inilah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Islam agama yang diterima, enggak pernah salat, punya duit setiap tahunnya enggak pernah zakat, disampaikan kebenaran menolak, ya, membangkang, sombong, nyanteng, mentang-mentang lebih tua, mentang-mentang sudah haji, barakallahu fikum, dan subhada wa laisa an yadina bidinil qayyim. Orang seperti ini bukan sedang berjalan di atas agama yang lurus. Agama yang lurus tanda-tandanya adalah hunafa, cinta kebenaran dan benci kepada kebatilan. Rajin salat, bayar zakat. Ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seperti ini berat jamaah dirahmati Allah. Sebagaimana perkataan Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri, ma'adatu syai'an ashaddu alayya min niyati fa innaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang paling berat aku memperbaiki kecuali dihadapkan untuk memperbaiki niat, karena tataqallabu alayya, selalu berbolak-balik. Al-qalb, hati ini, kalma'u yaglub. Hati ini Pak, kalma'u yaglub, seperti air yang mendidih. Ini sifatnya hati. Makanya hati bahasa Arabnya qalb, ya, karena sifatnya mendidih terus. Ya. Hari ini niat ke timur, begitu ada yang berbicara ke barat. Hari ini ke selatan, begitu ada yang berbicara ke utara. Hati seperti ini. Tapi kalau kita berjuang sungguh-sungguh, tekan terus nafsu kita supaya lurus, niat karena Allah demi masa depan anak dan istri kita, dan memberikan manfaat kepada orang lain, insyaallah ta'ala Allah akan menolong kita dan Allah akan membantu kita. Kalau tidak ada niatan untuk ikhlas, susah. Maka sekali lagi jamaah rahmat Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita berada di bulan Sya'ban, mari kita latih diri kita dengan ikhlas, banyak beribadah. Ciri orang yang ikhlas, semangat beribadah. Sekali lagi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha memberitahukan, ma yukmilun nabi alaihi salatu wasallam siyam illa fi syahr Ramadan. Wa ma yuksiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyam illa fi Sya'ban. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang puasa terus-menerus, tidak pernah buka, ini bukan ajaran Islam. Dan yang kedua, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa, jarang Rasulullah sering sekali berpuasa kecuali di bulan Sya'ban, pemanasan. Gak bisa puasa, baca Qur'annya ditambah di bulan ini. Ya. Biasa sholat wajib, sunnahnya ditambah, pemanasan.
sebelum masuk bulan Ramadan dengan ikhlas. Sekali lagi insyaallah Allah yu'ina wal jami'. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan seluruh kaum muslimin, wabil khusus yang ada di sini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah Jumat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan apabila apa yang saya sampaikan menyinggung perasaan atau tidak enak didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi kalau ada kebenaran, marilah kita yakini dan amalkan. Wala takunanna minal muntarin, dan janganlah bagian dari orang-orang bimbang menolak kebenaran, karena orang yang celaka dunia akhirat orang yang menolak kebenaran dan membangkang kebenaran karena tidak adanya keikhlasan dalam hatinya. Wa sallallahu ta'ala wa iyyakum wa yaj'alana minal mu'minina shadiqin wa minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوة ويقاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين وتوفنا مع الأبرار وأرحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وآخر دعوتنا عن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.